Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dena Yuda Alamsyah dari kelas TFRM 18 CDA. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi tentang analisis risiko klaim yang berbasis web untuk memenuhi suatu mata kuliah di semester saya kali ini. Oke, langsung saja ya. Untuk pendahuluannya, di sini saya akan menjelaskan tentang suatu asuransi. Dalam setiap kegiatan manusia pasti ada yang namanya resiko. Nah, ada yang risiko kecelakaan, kesehatan, ataupun hingga kematian. Dalam hal ini ada suatu lembaga yang memiliki peranan untuk mengambil alih resiko tersebut. Nah, itulah yang kita sebut dengan asuransi. Jadi, lembaga ini bertugas untuk mengambil alih resiko yang diasuransikan oleh si tertanggung atau orang atau siapapun lah ya yang ingin mengasuransikannya. Sistem pengambilan risiko ini ada sistemnya dan ada hal-hal yang harus dipenuhi gitu persyaratannya, yang dimana persyaratannya bisa berupa jadi si nasabah itu harus membayar sekian perhitungan premi dari risiko yang ingin dialihkan, yang ingin di cover lah istilahnya, yang ingin di cover oleh perusahaan asuransi. Next, dari case asuransi tadi kita mendapatkan suatu masalah, yaitu kesulitannya pihak asuransi untuk memprediksi resiko dari pengalihan tersebut gitu. Jadi misalnya si nasabah ini ingin mengasuransikan tentang kesehatannya. Di sini saya mengambil salah satu produknya yaitu asuransi kesehatan. Nah, di situ juga pendataannya juga pihak asuransi juga jika masih menggunakan manual itu masih cukup sulit ya, karena ada banyak data yang harus dikumpulkan agar dapat diolah sehingga dapat memperhitungkan resiko tertanggung tersebut. Rumusan masalahnya ini saya rinci lagi. Rumusan masalahnya itu sulitnya memperhitungkan resiko klaim dari suatu resiko nasabah yang diasuransikan sehingga sering terjadi klaim asuransi yang merugikan perusahaan. Lalu lamanya memperhitungkan resiko tersebut karena datanya gitu yang harus diproses yang banyak ya, data nasabahnya seperti nama, KTP, alamat dan sebagainya gitu, data-data pribadi si nasabahnya yang dijadikan bahan acuan untuk asuransi kesehatan, contohnya ini di sini saya ya. Tujuannya dari penelitian kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi yang memiliki kemampuan untuk menghitung tingkat risiko dari suatu asuransi tersebut, lalu mengefisiensikan pekerjaan dari perusahaan asuransi tersebut dengan menggunakan aplikasi web ini gitu. Analisis dan perancangan. Metode pengumpulan data yaitu di sini saya mengambil teknik pengumpulan data secara kuesioner ya, agar dapat mendapatkan data dari nasabah dan untuk konsumen itu secara langsung. Data yang didapatkan berupa data kuantitatif yang diolah sebagai bahan acuan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang saya inginkan. Di sini ada use case-nya ya. Di sini ada dua aktor. Ada admin asuransinya, lalu ada admin rumah sakit misalnya kesehatannya. Jadi di sini bisa lihat manajemennya sebenarnya diatur oleh asuransi. Jadi pihak konsumen tidak ada masuk ya ke sistem. Jadi ya, pihak nasabah itu cuman memberikan datanya ke admin perusahaan. Lalu si admin lah yang akan menginput langsung ke sistemnya. Karena ini sistemnya bersifat internal ya, jadi tidak ada campur aduk dari si konsumen gitu. Konsumen cuma memberikan datanya saja agar dapat diolah oleh pihak asuransi. Ini ada relasi antar tabelnya, ada banyak. Kalau bisa ini ada detail pendaftaran nasabah, produk asuransinya. Jadi ada paket-paketnya juga gitu. Nah, ini untuk prototipenya ya, prototipe tampilan desain, mockup desainnya lah. Mockup desain dari web
Ya itu ada, ini ada contohnya login, ada create user, lalu ada dashboardnya juga. Mungkin nanti tapi ini cuman prototipe aja ya. Jadi ketika jadinya bisa aja mungkin bisa nggak sesuai ekspektasi seperti ini gitu. Jadi kayak bisa saya langsung saja ke aplikasinya aja saja ya, agar mempermudah. Start. Saya coba login dulu biar bisa melihat tampilan loginnya. Nah ini tampilan loginnya ya, sudah saya save namanya login. Lalu di sini kita bisa lihat aplikasinya lebih dalam. Nah ini ada klien individu, jadi ada salah satu fiturnya yaitu untuk menginput data nasabahnya ya. Ada nomor KTP, alamat, nomor telepon, nama. Nanti per nasabah itu ada kode-kodenya juga yang didapat gitu. Tuh, nanti semuanya akan masuk ke My Work. Nah disinilah di My Work ini data nasabahnya diolah. Apakah apakah sudah masih di dalam tahap kualifikasi atau sudah ditentukan gitu oleh pihak asuransinya. Ini juga ada yang resolve ya, jadi misalnya ada kalau oke, kita cover, nah berarti setiap si nasabah tinggal membayar estimasinya di sini, estimasi pembayarannya ya. Oke, mungkin sepertinya cukup sekian saja ya ini. Jadi saya tutup dengan kesimpulannya ya. Kesimpulannya pada pengujian sistem informasi D ini dapat disimpulkan untuk membuat sistem informasi pendaftaran asuransi, dan dengan mengumpulkan data-data para nasabah yang mendaftar asuransi, kita dapat menghitung risiko dari para nasabah yang mendaftar asuransi tersebut. Dengan membaca dan menghitung data yang terkumpul tersebut, dengan menghitung tingkat risiko yang dimiliki oleh setiap nasabah, baru kita dapat menentukan untuk dapat mengcover atau tidaknya orang-orang mendaftar asuransi untuk menjadi nasabah kita. Untuk sarannya, saya sebagai peneliti di sini, saya untuk membaca di penelitian ini, untuk kedepannya kita mungkin bisa mengembangkan sistem informasi asuransi ini menjadi lebih luas ya. Karena untuk jujur untuk produk yang untuk web yang barusan itu, kita baru asuransinya produknya asuransi kesehatan aja atau asuransi jiwa disebutnya ya. Dalam mengembangkannya karena mungkin kita bisa lebih ke maju lebih ke asuransi kendaraan, bangunan, atau asuransi ekspor impor dan selanjutnya itu seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.